Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau Indonesia merupakan tingkat negara dengan kasus anemia yang cukup tinggi loh. Prevalensi anemia remaja di Indonesia sebesar 32%. Artinya 3-4 dari 10 remaja menderita anemia. Kalian tahu nggak sih apa itu anemia? Anemia adalah suatu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari normal. Kalian perlu tahu nih, sebagian besar kasus anemia yang terjadi disebabkan karena kekurangan zat besi. Zat besi merupakan zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menghasilkan komponen sel darah merah yang dikenal sebagai hemoglobin. Hemoglobin sendiri berfungsi mengikat oksigen dan mengantarkannya ke seluruh sel jaringan tubuh. Jadi, jika tubuh kita kekurangan sel darah merah, maka penyebaran oksigen dapat terganggu. Teman-teman, kalian tahu nggak sih? Kita, sebagai remaja putri, merupakan kelompok yang paling beresiko menderita anemia. Hal ini dikarenakan remaja putri yang memasuki masa pubertas mengalami pertumbuhan pesat, sehingga kebutuhan zat besi juga meningkat. Serta remaja putri yang sedang mengalami menstruasi akan kehilangan darah setiap bulannya, sehingga membutuhkan zat besi 2 kali lipat. Teman-teman, secara sederhana ada beberapa cara untuk dapat mendeteksi apakah kita terkena anemia atau tidak. Salah satunya yaitu mengetahui tanda dan gejala anemia. Nah, orang yang menderita anemia ditandai oleh wajah yang pucat, kelopak mata pucat, bibir pucat, kulit pucat, kuku dan telapak tangan yang pucat. Lalu, bagaimana dengan gejala anemia? Remaja putri yang sedang menstruasi akan mengalami 5L, yaitu lesu, letih, lemah, lelah, dan lunglai. Dapat disertai juga dengan pusing, mata berkunang-kunang, mudah mengantuk, cepat capek, serta sulit berkonsentrasi. Namun, untuk memastikan secara pasti kita menderita anemia atau tidak, tetap harus dilakukan cek kadar hemoglobin ya teman-teman. Nah, berapa sih kadar hemoglobin yang normal? Menurut WHO, kadar hemoglobin yang normal pada usia 11 tahun ke atas adalah lebih dari 12 gram per desiliter. Harus kita pahami juga nih teman-teman, bahwa anemia yang terjadi pada remaja putri dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga penderita anemia mudah terkena penyakit infeksi. Kemudian, menurunnya kebugaran dan ketakasan berpikir karena kurangnya aliran oksigen ke sel otot dan sel otak, sehingga menurunnya prestasi belajar. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Caranya yaitu dengan menerapkan gaya hidup sehat. Salah satunya dengan memperbaiki pola makan. Yang pertama, perbanyak makan makanan sumber zat besi, baik dari jenis hewani maupun nabati. Sumber zat besi hewani seperti hati, ikan, daging merah, dan juga unggas. Sedangkan sumber zat besi nabati seperti jenis sayuran hijau yaitu ada bayam, kangkung, dan brokoli, dan juga jenis kacang-kacangan. Sumber zat besi hewani mempunyai penyerapan yang jauh lebih baik dibandingkan sumber nabati. Langkah yang kedua, untuk meningkatkan penyerapan zat besi dari sumber nabati, perlu mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk,
jambu, dan stroberi. Langkah ketiga, rutin mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD. TTD ini berguna untuk menggantikan zat besi yang hilang dari tubuh. Minum tablet tambah darah atau TTD dianjurkan 1 minggu sekali pada malam hari sebelum tidur dengan menggunakan air putih atau minuman yang mengandung vitamin C yang tinggi. Kemudian, hindari mengkonsumsi tablet tambah darah bersama dengan hal berikut karena dapat menurunkan penyerapan zat besi. Yang pertama, teh dan kopi karena mengandung senyawa fitat dan juga tanin sehingga zat besi tidak dapat diserap. Kemudian, yang kedua, tablet kalsium dosis tinggi karena dapat menghambat penyerapan zat besi. Hal ini berlaku juga pada kalsium tinggi dalam susu hewani. Yang ketiga, obat sakit MAH yang berfungsi melapisi permukaan lambung sehingga penyerapan zat besi dapat terhambat. Nah, selain memperbaiki pola makan, kita juga dianjurkan untuk olahraga yang rutin dan istirahat yang cukup agar kita terhindar dari anemia.